Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menggenggam siang dan malam, yang menghidupkan hati yang hampir padam, dan yang menghadirkan bulan Ramadan sebagai ruang pulang bagi jiwa yang ingin kembali tenang. Di bulan puasa ada sesuatu yang berbeda, yang sering tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Waktu berjalan seperti biasa, matahari tetap terbit dan tenggelam seperti hari-hari lainnya, tetapi suasana batin manusia berubah. Ada rasa hening yang lebih dalam, ada ruang yang lebih luas di dalam jiwa, seolah-olah dunia sedikit melambat agar manusia bisa mendengar suara hatinya sendiri. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Di balik itu semua, ada rahasia yang sering disampaikan oleh para ulama dan orang-orang yang menempuh jalan spiritual. Mereka mengatakan bahwa puasa sebenarnya sedang membuka pintu batin manusia. Ketika tubuh ditahan dari berbagai keinginan, perlahan-lahan lapisan ego mulai melemah, dan pada saat itulah doa menjadi lebih jujur. Doa di bulan puasa sering disebut sebagai doa yang lebih mudah diijabah, lebih dekat dengan pengabulan. Namun sebenarnya, yang berubah bukanlah Allah. Allah selalu dekat, selalu mendengar, selalu mengetahui isi hati yang paling tersembunyi. Yang berubah adalah keadaan manusia itu sendiri. Hati yang biasanya penuh dengan keinginan dunia, di bulan puasa mulai belajar untuk tenang. Ketika perut kosong, seringkali manusia merasa lemah. Tetapi justru di dalam kelemahan itu, ada kekuatan spiritual yang muncul. Manusia mulai sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang usaha lahiriah, bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga tentang bagaimana hati bersandar kepada Allah dengan penuh kerendahan. Banyak orang yang merasakan bahwa di bulan Ramadan, doa terasa berbeda. Ada doa yang diucapkan dengan air mata, ada doa yang keluar dari hati yang paling dalam, bahkan ada doa yang tidak terucap dengan kata-kata, namun terasa sampai ke langit. Inilah keadaan yang sering dijelaskan dalam tasawuf, bahwa ketika hati mulai hening, hubungan antara manusia dan Allah menjadi lebih jelas. Ada waktu-waktu tertentu di bulan puasa yang sering disebut sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Bukan karena waktu itu memiliki kekuatan tersendiri, tetapi karena pada waktu-waktu tersebut, manusia biasanya berada dalam keadaan yang lebih dekat dengan kesadaran spiritual. Seperti di sepertiga malam terakhir, ketika dunia masih sunyi dan hanya sedikit manusia yang terjaga untuk mengingat Allah. Pada waktu itu, banyak hati yang berbicara dengan sangat jujur. Tidak ada kesibukan dunia, tidak ada keramaian pikiran, hanya ada keheningan dan harapan yang disampaikan kepada Allah. Dalam keheningan itulah, doa sering terasa lebih hidup, lebih dalam, dan lebih tulus. Begitu juga ketika menjelang berbuka puasa. Setelah seharian menahan diri, tubuh menjadi lemah, namun hati sering menjadi lebih lembut. Pada saat itu, manusia merasakan betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Dan dari kesadaran itulah, doa keluar bukan dari kesombongan, tetapi dari kerendahan hati. Ramadan sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang sangat halus, bahwa ketika manusia berhenti sejenak dari keinginan dunia, ketika manusia belajar menahan diri, maka hati perlahan kembali kepada fitrahnya. Hati yang dulu mungkin keras, mulai menjadi lembut. Hati yang dulu sibuk, mulai belajar untuk diam. Dalam keadaan seperti itulah, doa menjadi sangat berbeda. Bukan hanya sekadar permintaan, tetapi menjadi sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu pada akhirnya kembali kepada Allah. Bahwa manusia hanya bisa berusaha, namun Allah yang menentukan arah kehidupan. Dan mungkin disinilah rahasia mengapa doa di bulan puasa terasa lebih dekat dengan pengabulan. Karena puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi proses membersihkan ruang batin manusia. Ketika ruang batin itu mulai bersih, doa tidak lagi terhalang oleh banyak hal yang selama ini menutupinya. Bulan Ramadan seakan mengingatkan kembali bahwa manusia sebenarnya selalu punya jalan untuk kembali kepada Allah. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna, tidak perlu menunggu menjadi lebih baik dari orang lain. Cukup dengan hati yang jujur, hati yang ingin kembali, dan hati yang mau mengetuk pintu langit dengan doa. Dan di antara perjalanan hari-hari di bulan puasa ini, ada beberapa waktu yang oleh banyak ulama disebut sebagai waktu ketika pintu doa lebih terbuka. Waktu-waktu ini bukan hanya tentang jam tertentu dalam sehari, tetapi tentang keadaan jiwa yang sedang berada pada titik paling dekat dengan kesadaran akan Allah.
Karena pada akhirnya, doa yang paling kuat bukanlah doa yang paling panjang, tetapi doa yang lahir dari hati yang benar-benar merasa membutuhkan Allah. Hati yang tidak lagi bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya kepada rahmat Allah. Maka ketika bulan puasa datang, sebenarnya Allah sedang memanggil manusia untuk kembali belajar berdoa dengan cara yang lebih dalam. Bukan hanya meminta, tetapi juga menyadari siapa yang dimintai. Bukan hanya berharap, tetapi juga merasakan kedekatan dengan Allah yang selama ini mungkin terlupakan. Dan dari sinilah perjalanan untuk memahami waktu-waktu doa mustajab di bulan puasa dimulai. Karena sebelum mengetahui waktunya, yang lebih penting adalah memahami keadaan hati yang membuat doa itu benar-benar hidup. Sebab ketika hati sudah hadir sepenuhnya kepada Allah, setiap waktu sebenarnya bisa menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk berdoa. Yang pertama yaitu di waktu sahur atau sepertiga malam yang sunyi. Di antara seluruh waktu dalam sehari, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling sunyi bagi dunia, tetapi justru paling hidup bagi jiwa manusia. Pada saat itulah kebanyakan manusia masih terlelap, aktivitas dunia berhenti sejenak, dan suasana alam berada dalam keadaan yang sangat tenang. Dalam tradisi spiritual Islam, waktu sahur bukan hanya waktu untuk makan sebelum berpuasa, tetapi juga waktu ketika hati manusia lebih mudah terhubung dengan Allah. Menariknya, jika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, terutama dalam kajian tentang kesadaran dan fisika kuantum, ada sesuatu yang selaras dengan pengalaman spiritual ini. Dalam dunia fisika kuantum, para ilmuwan menemukan bahwa realitas pada tingkat paling kecil di alam semesta bukanlah sesuatu yang sepenuhnya padat dan tetap, melainkan sebuah medan energi dan kemungkinan. Segala sesuatu di alam ini saling terhubung melalui jaringan yang sangat halus, yang sering disebut sebagai medan kuantum. Tubuh manusia sendiri sebenarnya adalah bagian dari jaringan itu. Di dalam tubuh terdapat miliaran sel, dan di dalam setiap sel terdapat aktivitas energi yang sangat kompleks. Bahkan otak manusia memancarkan gelombang tertentu yang berubah sesuai dengan keadaan pikiran dan perasaan. Ketika manusia berada dalam keadaan tenang, seperti saat bangun di sepertiga malam, gelombang otak cenderung melambat dan menjadi lebih stabil. Pada kondisi inilah kesadaran menjadi lebih jernih. Dalam bahasa spiritual, keadaan ini sering disebut sebagai hadirnya hati. Ketika dunia di luar menjadi sunyi, dunia di dalam manusia justru mulai berbicara. Pikiran tidak terlalu bising, emosi lebih lembut, dan doa yang muncul bukan lagi sekadar kata-kata yang dihafal, tetapi benar-benar lahir dari kedalaman batin. Jika dipahami lebih dalam, puasa dan bangun di waktu sahur sebenarnya sedang membawa manusia kembali pada kondisi alami kesadarannya. Tubuh yang tidak terlalu dipenuhi oleh aktivitas makan dan kesibukan dunia membuat energi di dalam diri menjadi lebih seimbang. Banyak orang yang merasakan bahwa di waktu ini doa terasa lebih khusyuk, lebih jujur, dan lebih dalam. Dalam perspektif tasawuf, para sufi sering mengatakan bahwa pada saat dunia tenang, tabir antara manusia dan Allah menjadi lebih tipis. Bukan karena Allah menjadi lebih dekat, tetapi karena hati manusia tidak lagi tertutup oleh kebisingan dunia. Seolah-olah alam semesta sendiri sedang berada dalam keadaan diam yang penuh makna. Udara terasa lebih lembut, langit masih gelap, dan waktu berjalan dengan sangat pelan. Di momen inilah banyak orang merasakan bahwa doa tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi oleh seluruh keberadaan dirinya. Fenomena ini juga sering dijelaskan oleh sebagian ilmuwan sebagai keadaan sinkronisasi antara tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar. Pada waktu dini hari, ritme biologis manusia memang berada pada fase yang sangat tenang. Hormon tertentu menurun, aktivitas saraf menjadi lebih stabil, dan kesadaran berada dalam kondisi reflektif. Keadaan ini membuat manusia lebih mudah merasakan kedalaman spiritual. Karena itu tidak heran jika sejak zaman dahulu, para pencari makna kehidupan memilih waktu malam terakhir untuk berdoa, bermeditasi, atau merenung. Mereka merasakan bahwa pada waktu ini, hubungan antara manusia dengan realitas yang lebih besar menjadi lebih terbuka. Hal ini juga pernah digambarkan dengan sangat indah oleh Rumi dalam karya besarnya Masnawi. Dalam salah satu baitnya, Rumi menggambarkan malam sebagai waktu ketika jiwa manusia bangun dari kelalaian dunia, di mana ia menulis, ketika malam menjadi sunyi dan manusia tertidur,
Pintu-pintu langit terbuka bagi hati yang terjaga. Di saat itulah bisikan rahasia turun, bukan kepada telinga tetapi kepada jiwa. Syair ini seolah menggambarkan bahwa ada komunikasi yang sangat halus antara manusia dan Allah yang terjadi dalam keheningan malam. Bukan komunikasi dengan suara yang terdengar, tetapi dengan kesadaran yang terasa di dalam hati. Dalam sudut pandang yang lebih dalam, sepertiga malam terakhir bukan hanya soal waktu, tetapi soal frekuensi batin manusia. Ketika ego melemah, ketika keinginan dunia tidak terlalu dominan, hati menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah. Disinilah doa menjadi berbeda. Doa tidak lagi sekadar meminta sesuatu dari dunia, tetapi menjadi sebuah pengakuan akan keterbatasan manusia di hadapan Allah. Dan dari pengakuan itulah lahir kerendahan hati yang sering menjadi kunci diterimanya doa. Maka waktu sahur sebenarnya adalah undangan yang sangat halus dari Allah kepada manusia. Sebuah undangan untuk bangun sejenak dari tidur panjang kehidupan, untuk menyadari bahwa di balik seluruh kesibukan dunia ada hubungan yang jauh lebih dalam yang sedang menunggu untuk disadari. Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak orang yang merasakan perubahan besar dalam hidupnya ketika mulai menjaga waktu sepertiga malam. Bukan karena sesuatu yang ajaib terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena pada waktu itu manusia mulai berbicara kepada Allah dengan hati yang benar-benar hidup. Waktu yang mustajab untuk berdoa di bulan puasa yang kedua yaitu ketika saat berbuka puasa. Ketika matahari mulai tenggelam dan waktu berbuka semakin dekat, ada suasana yang sangat khas yang sering dirasakan oleh orang yang berpuasa. Sepanjang hari tubuh menahan lapar dan haus, energi perlahan berkurang, dan kesibukan dunia mulai melambat. Pada momen inilah manusia berada pada keadaan yang sangat jujur di hadapan Allah. Saat menjelang berbuka, tubuh berada dalam kondisi paling rendah dari sisi fisik, tetapi justru pada saat itulah hati sering menjadi paling lembut. Lapar dan haus yang dirasakan sepanjang hari seperti mengingatkan bahwa manusia tidak sepenuhnya kuat. Ada batas yang tidak bisa dilampaui. Ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi tanpa izin Allah. Dalam keadaan seperti ini, doa yang muncul biasanya bukan lagi doa yang dipenuhi ambisi, melainkan doa yang lahir dari kerendahan hati. Ada rasa syukur karena mampu bertahan hingga akhir hari. Ada harapan agar puasa diterima. Dan ada bisikan-bisikan hati yang mungkin selama ini jarang diungkapkan. Secara spiritual, momen menjelang berbuka adalah titik pertemuan antara kesabaran dan harapan. Sepanjang hari manusia menahan diri, dan pada saat matahari hampir tenggelam, ada perasaan bahwa perjalanan itu akan segera selesai. Di titik inilah banyak hati yang secara alami menghadap kepada Allah. Menariknya, banyak orang yang merasakan bahwa beberapa menit sebelum berbuka terasa sangat berbeda dibandingkan waktu lainnya. Suasana menjadi lebih tenang, perhatian tidak lagi tertuju pada dunia luar, tetapi tertarik ke dalam diri. Seolah-olah seluruh pengalaman puasa sepanjang hari berkumpul dalam satu momen yang sangat hening. Dalam keadaan ini, doa memiliki kedalaman yang berbeda. Kata-kata yang diucapkan tidak panjang tetapi terasa sangat kuat. Bahkan terkadang doa hanya berupa harapan yang hadir di dalam hati tanpa banyak ucapan. Namun justru dari keheningan itulah doa sering terasa lebih dekat. Puasa sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana namun dalam. Bahwa ketika manusia menahan diri dari apa yang diinginkan, maka hati mulai belajar untuk bergantung kepada Allah. Ketergantungan inilah yang membuat doa menjadi hidup, bukan hanya sebagai permintaan, tetapi sebagai bentuk penyerahan diri. Ketika azan maghrib hampir terdengar, ada rasa yang sulit dijelaskan. Lapar yang sejak siang terasa berat, tiba-tiba berubah menjadi rasa syukur. Air yang sederhana terasa sangat berharga, kurma yang kecil terasa sangat nikmat. Momen ini mengingatkan bahwa segala nikmat yang sering dianggap biasa sebenarnya adalah karunia dari Allah. Dan di saat itulah banyak orang mengangkat doa dengan penuh harap. Bukan hanya meminta urusan dunia dipermudah, tetapi juga memohon agar hati tetap dekat dengan Allah, agar kehidupan tidak hanya dipenuhi oleh kesibukan, tetapi juga oleh kesadaran spiritual. Karena pada akhirnya, berbuka puasa bukan hanya tentang mengakhiri rasa lapar. Berbuka adalah simbol bahwa setelah kesabaran, selalu ada rahmat. Setelah menahan diri, selalu ada karunia.
Dan setelah perjalanan panjang dalam satu hari puasa, ada momen ketika manusia kembali diingatkan bahwa seluruh kehidupan ini berada dalam penjagaan Allah. Maka ketika saat berbuka tiba, sebenarnya bukan hanya tubuh yang mendapatkan makanan, tetapi jiwa juga mendapatkan pengingat. Pengingat bahwa dalam setiap kesabaran yang dijalani dengan ikhlas, Allah selalu menyiapkan kebaikan yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi terasa dalam kedalaman hati. Waktu yang mustajab yang ketiga yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Di antara seluruh malam di bulan puasa, ada satu malam yang oleh banyak orang dianggap sebagai puncak perjalanan spiritual Ramadan. Malam itu dikenal sebagai Lailatul Qadar, malam yang dalam Al-Quran disebut lebih baik dari 1000 bulan. Sebuah malam yang bukan hanya memiliki makna ibadah, tetapi juga makna kesadaran yang sangat dalam bagi manusia. Ketika 10 malam terakhir Ramadan datang, suasana batin banyak orang mulai berubah. Ada rasa pencarian yang lebih kuat. Ada keinginan untuk lebih mendekat kepada Allah. Seolah-olah manusia merasakan bahwa di antara malam-malam itu, ada satu malam yang menyimpan rahasia besar. Namun sebenarnya Lailatul Qadar bukan hanya tentang menemukan satu tanggal tertentu. Para ulama dan para pencari jalan spiritual sering menjelaskan bahwa malam ini juga berkaitan dengan keadaan hati manusia. Ketika hati benar-benar hadir, ketika kesadaran menjadi sangat jernih, manusia mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Di malam-malam itu, banyak orang mengurangi tidurnya, masjid menjadi lebih hidup, rumah-rumah menjadi lebih hening, dan banyak hati yang bangun untuk berdoa. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang hanya duduk dalam diam sambil meneteskan air mata, menyampaikan harapan yang selama ini tersimpan di dalam hati. Lailatul Qadar sering dipahami sebagai malam ketika rahmat Allah turun dengan sangat luas. Namun jika direnungkan lebih dalam, malam ini juga seperti sebuah cermin bagi manusia. Cermin yang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya, apa yang selama ini dicari dalam hidup, dan kemana arah perjalanan hidupnya. Pada malam ini banyak orang merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ada rasa harap yang sangat besar, dan ada keyakinan bahwa Allah sedang sangat dekat dengan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh mencarinya. Dalam tradisi tasawuf, malam Lailatul Qadar sering dipahami bukan hanya sebagai peristiwa di langit, tetapi juga sebagai peristiwa di dalam hati manusia. Ketika hati menjadi bersih dari kesombongan, dari kebisingan dunia, dan dari keinginan yang berlebihan, maka hati itu seperti langit yang terbuka. Dan ketika hati terbuka, manusia mulai merasakan sesuatu yang selama ini mungkin tersembunyi, bahwa sebenarnya Allah selalu dekat, tetapi seringkali manusia terlalu sibuk dengan dunia sehingga tidak menyadarinya. Malam Lailatul Qadar seakan menjadi undangan terakhir di bulan Ramadan. Sebuah undangan yang lembut dari Allah agar manusia kembali melihat ke dalam dirinya. Apakah selama ini hidup hanya dihabiskan untuk mengejar dunia, ataukah ada ruang di dalam hati yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah? Banyak orang berharap mendapatkan malam ini, tetapi sebenarnya yang paling penting bukan hanya menemukannya, melainkan bagaimana hati berubah setelahnya. Karena jika Lailatul Qadar benar-benar menyentuh hati seseorang, biasanya ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Cara memandang hidup menjadi lebih tenang, cara melihat dunia menjadi lebih bijak. Malam ini juga mengajarkan bahwa waktu dalam pandangan Allah tidak selalu sama seperti yang dipahami manusia. Satu malam bisa memiliki nilai yang sangat besar, bahkan lebih berharga dari perjalanan panjang selama bertahun-tahun. Ini mengingatkan bahwa kualitas kehadiran hati jauh lebih penting daripada panjangnya waktu. Di malam yang penuh harap itu, banyak doa yang dipanjatkan. Doa tentang kehidupan, tentang ampunan, tentang masa depan, dan tentang kedamaian hati. Namun lebih dari itu, ada doa yang sering muncul dari kedalaman jiwa. Doa agar tidak jauh lagi dari Allah setelah Ramadan berlalu. Karena pada akhirnya Lailatul Qadar bukan hanya tentang satu malam yang istimewa. Lailatul Qadar adalah pengingat bahwa dalam hidup manusia selalu ada kesempatan untuk kembali. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki arah, untuk membersihkan hati, dan untuk memulai perjalanan yang lebih dekat kepada Allah. Dari perjalanan yang telah direnungkan bersama, terlihat bahwa bulan Ramadan sebenarnya bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang perjalanan kembali kepada kesadaran yang lebih dalam.
Ada waktu sahur yang sunyi, ada momen menjelang berbuka yang penuh kerendahan hati, dan ada malam Lailatul Qadar yang membuka harapan yang sangat luas. Semua waktu itu seperti pintu-pintu yang mengajak manusia untuk kembali mengingat siapa dirinya di hadapan Allah. Puasa perlahan melemahkan kesibukan dunia yang biasanya memenuhi hati manusia. Ketika tubuh ditahan dari keinginan, jiwa mulai berbicara lebih jujur. Di saat itulah doa tidak lagi sekadar rangkaian kata, tetapi menjadi suara hati yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Sepertiga malam mengajarkan tentang keheningan dan kedalaman batin. Waktu berbuka mengajarkan tentang kerendahan hati dan rasa syukur. Dan malam Lailatul Qadar mengajarkan bahwa satu momen kesadaran bisa mengubah arah kehidupan manusia. Ketiganya seperti satu perjalanan yang saling terhubung, membawa manusia dari kesibukan menuju kehadiran hati. Ketika seseorang mulai memahami makna ini, doa di bulan Ramadan tidak lagi hanya dipahami sebagai permintaan kepada Allah. Doa menjadi sebuah perjalanan pulang, sebuah perjalanan untuk menghidupkan kembali ruh yang mungkin selama ini tertutup oleh rutinitas dunia. Dan mungkin inilah yang sebenarnya sedang terjadi di bulan Ramadan. Allah tidak hanya memanggil manusia untuk berpuasa, tetapi juga memanggil manusia untuk bangkit secara ruhani, untuk kembali menghidupkan hati, memperbaiki arah hidup, dan menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang apa yang dirasakan oleh jiwa. Karena kebangkitan ruhani sering tidak terjadi dengan cara yang besar dan dramatis. Kadang ia dimulai dari satu doa yang sangat tulus, doa yang lahir dari hati yang lelah dengan dunia, tetapi masih memiliki harapan kepada Allah. Jika hati merasakan panggilan itu, mungkin inilah saatnya menjadikan Ramadan sebagai awal perubahan. Bukan hanya perubahan sementara, tetapi perubahan yang perlahan menguatkan hubungan dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika ada satu doa yang ingin ditanamkan dalam hati pada bulan yang penuh rahmat ini, maka biarlah doa itu menjadi niat bersama yang disampaikan dengan penuh harap. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya Allah, jadikan doaku di bulan Ramadan ini menjadi awal kebangkitan arah hidup yang lebih baik lagi. Semoga setiap doa yang terucap, setiap harapan yang disimpan dalam hati, dan setiap air mata yang jatuh di malam-malam Ramadan menjadi saksi bahwa jiwa ini sedang berusaha kembali kepada Allah. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya berlalu sebagai waktu, tetapi menjadi titik awal perjalanan yang lebih dekat dengan Allah, lebih tenang dalam menjalani hidup, dan lebih sadar akan makna keberadaan di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.